Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, alhamdulillahirabbil alamin, nikmat Allah yang banyak sudah kita rengkuh dan sudah kita nikmati. Rasanya tidak pantas kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih dikelilingi wabah yang luar biasa. Melanjutkan kajian kemarin, sahabat muslim dan kaum muslimin, bahwa sebenarnya untuk hamba Allah masuk surga atau neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam banyak di kitab Al-Hikam diterangkan bahwa hati-hati dengan orang-orang yang merasa beriman dan merasa dekat kepada Allah. Dan kedua, jangan putus asa kepada orang-orang yang pendosa. Orang yang sudah banyak beriman, banyak beribadah kepada Allah, maka belum tentu nilaimu tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Dan para pendosa yang masa lalunya kelam sekali, jangan berputus asa bahwa ampunan Allah itu lebih besar dibanding dosa-dosamu, karena ada rahmat Allah di sana. Ini akhirnya fair dan adil, kaum muslimin. Yang merasa ibadahnya banyak, yang merasa jadi orang baik, tidak merasa GR, tidak merasa paling baik. Pun juga teman-teman yang punya masa lalu pendosa juga tidak rendah diri. Kenapa? Pengadilan nanti hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bisa disuap oleh siapapun. Makanya satu ketika ada hamba Allah yang banyak maksiatnya selama hidupnya, mereka betul-betul khilaf dan mungkin juga mereka bersengaja untuk tidak dekat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika pada saatnya dia ambil hisab, jelas ketika dihisab banyak sekali keburukannya dibanding kebaikannya. Ini musibah. Pasti bahwa tidak ada lagi harapan untuk orang semacam ini ketika besok dia ambil hisab. Tapi ingat, diterangkan bahwa di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang diucapkan dengan ikhlas bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah, dan dia bangga Allah sebagai Tuhannya. Pertanyaannya sekarang, bisakah kalimat suci, kalimat tauhid ini bisa dikalahkan dengan semua dosa dan maksiat seluruh hidupnya? Maka ini berarti bahwa sebetulnya kalau kita beragama dengan ilmu, agama itu indah dan mudah ketika kita punya ilmunya. Bukankah miftahul jannah la ilaha illallah? Ini yang paling gamblang yang sudah kita hafal bersama sejak kecil. Kuncinya surga la ilaha illallah. Jadi kita sudah dikasih kunci surga. Dan kunci neraka nggak disebutkan. Jadi kebangetan kalau sudah dikasih kunci surga kita nggak masuk surga. Artinya apa? Ketika kita sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas dan ridha, insya Allah harapan orang yang membaca tauhid ini surga. Namun itu masih koma, harus diteruskan dengan berbakti, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah.
Kembali kepada kunci tadi bahwa untuk bisa masuk surga atau neraka itu hak prerogatif Allah. Banyak sejarah zaman Nabi, para sahabat-sahabat yang ketika hidupnya menjadi mujahid, tapi di akhir menjelang wafatnya, menjelang kematiannya dia murtad. Akhirnya neraka tempatnya. Dan berapa banyak orang yang hidupnya masa lalunya kelam, tapi ketika sudah menjelang nazak, menjelang akhir hidupnya, dia dinyatakan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sahabat muslim. Ini adalah urusan rahmat, urusan izin Allah. Maka kita semuanya yang sudah berusaha untuk dekat kepada Allah, masih kadang-kadang khawatir dan was-was. Jangan-jangan ibadah kita selama ini gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar juga bagi teman-teman yang pendosa, yang selama ini masa lalu kelam, jangan pernah putus asa. Karena ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar dibanding dosa kita. Peluang kita masih 100%, bahkan 200%. Ketika nyawa kita belum sampai malam yugor-yur, belum sampai tenggorokan kita. Ampunan Allah masih terbuka luas. Maka dengan dasar yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang sudah beribadah dengan baik, jangan merasa paling baik. Jangan merasa pede nanti surga tempat kita. Belum tentu. Pun juga kepada sahabat kita, teman kita, atau siapapun yang pendosa, yang masalahnya kelam sekali, seakan-akan apakah dosa kami akan diampuni dengan seperti ini besarnya. Jangan khawatir. Allah Maha Pengampun, dan masuk surga kita ditentukan oleh rahmat, bukan amal kita. Maka ada satu kisah dinyatakan ada dua orang yang sama-sama penduduk neraka. Sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dua orang ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ditanya satu persatu, wahai Fulan bin Fulan, kenapa kau masuk neraka? Dia sudah bilang, karena selama di dunia maksiat dan kejelekan-kejelekan, bahkan kami berani menantang perintahmu. Inilah akibatnya saya harus ada di neraka. Yang kedua juga begitu. Fulan yang kedua, kenapa engkau masuk neraka? Ya Gusti, rasanya sudah tidak mungkin lagi bisa diceritakan kejelekan dan bahkan keburukan-keburukan yang memalukan yang saya kerjakan ketika di dunia. Maka inilah akibatnya. Karena saya tidak nurut sama Allah Ta'ala. Jadi dua-duanya merasa tidak nurut kepada Allah Ta'ala. Menyesal sekali. Dan menyesal ketika ada di neraka. Nggak mungkin bisa terulang kembali, bisa ke dunia lagi. Maka dua-duanya mengakui bahwa dua-duanya adalah ahli maksiat, ahli kejelekan ketika hidup di dunia. Satunya menyatakan dengan biasa saja karena sudah nyerah. Tapi satunya dengan ucapannya menyatakan penyesalan yang luar biasa. Oleh karena itu, langsung dua orang yang ahli neraka ini disuruh balik ke neraka. Kalau begitu, segera balik ke neraka. Maka si Fulan yang pertama tadi disuruh balik, masuk di kerangkeng, masuk ke dalam kerangkeng lagi untuk dijemurkan ke neraka. Jalannya santai. Untuk masuk ke kerangkeng itu santai. Karena sudah yakin dia akan ke neraka lagi. Tetapi Fulan yang kedua ini berbeda. Karena penyesalan yang luar biasa ketika di dunia, ketika disuruh adzan, disuruh sholat, disuruh ibadat, tidak mau. Dan cenderung melalaikan. Dan dia menyesal sekali. Maka disuruh kembali ke neraka. Disuruh masuk kerangkeng tadi. Dengan secepatnya, lari secepatnya. Kata Allah, wahai Fulan yang nomor 2, kenapa kau cepat-cepat buru-buru masuk kerangkeng? Apa jawabannya? Kami tidak ingin mengulang kembali kelalaian kami, leletnya kami untuk tidak menepati janjimu, menepati perintahmu. Disuruh balik ke neraka secepat mungkin. Kenapa? Pengen taat kepada perintah Allah untuk segera masuk ke neraka. Apa yang terjadi, hadirin? Dan kaum muslimin semuanya,
si fulan yang kedua ini dengan rahmat Allah, maka dia ditarik untuk masuk ke surganya Allah. Gara-gara dia taat disuruh masuk ke neraka secepat mungkin. Karena dia tidak mau mengulang lagi ketika di dunianya dia lelet, dia lambat, dia lalai. Ini diceritakan dalam kisahnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada artinya dan ada manfaatnya kepada kaum muslimin semua, terutama buat saya pribadi, untuk berhati-hati. Hidup ini tidak pernah bisa kalau kita nggak berhati-hati. Maknanya takwa, berhati-hati. Ya, boleh jadi kita yang merasa paling baik, merasa sudah paling beriman, ya, ibadahnya banyak, tapi di hadapan Allah dianggap lagun, sia-sia ibadah. Engkau tidak ikhlas, engkau tidak karena hati nurani. Boleh jadi orang yang kita hujat mati-matian, yang kita jelekkan, yang kita hinakan, boleh jadi karena kesedihannya, karena kejelekannya, dia dapat undangan tiket taubat kepada Allah, dia sehingga lari dengan cepatnya menyalip kita, sehingga dia bisa unggul. Semua langit malaikatnya merasa menyatakan hebat kepada orang yang tersebut. Boleh jadi semua serba mungkin dan serba ada kemungkinan. Oleh karena itu, di tengah wabah yang seperti ini, yang semua menyatakan tidak enak semuanya, di sini nggak boleh, di sini nggak boleh, ini serba ada larangan, kita serba curiga, bahkan sekarang jangan-jangan sakit saja, batuk di sebelah teman kita dicurigai. Makanya hari ini tidak ada yang dalam status kami posisinya lagi sedang panas dingin, nggak ada. Semua status-status yang ada dalam WA grup dimanapun atau di Facebooknya tidak ada yang menyatakan kami sedang batuk, nggak ada yang berani. Status itu semua hilang. Kenapa? Dicurigai kena wabah corona ini. Itulah, hadirin sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, bahwa kunci masuk surga yang namanya orang keberuntungannya ada hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga persiapkan diri kita untuk memantaskan diri bahwa siapapun yang dikehendaki Allah untuk masuk surga ataupun neraka, itu semata-mata karena Allah yang menghendaki, bukan karena perbuatan kita. Toh demikian, secara sunatullah, orang yang bisa menggapai rahmat Allah adalah orang yang secara praktik, yang secara nyata menjadi orang yang baik, terutama akhlaknya. Ibadah bagus, akhlak tidak baik, nol di hadapan Allah Ta'ala. Ibadah biasa saja, akhlaknya tinggi, bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang secara praktik adalah mereka yang dekat kepada Allah yang akan berpeluang mendapatkan rahmat Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hal ini jangan semata-mata, oh karena rahmat Allah saya nggak usah lagi dekat kepada Allah, toh nanti terserah Allah. Jangan begitu. Sunatullahnya, ketika kita ingin dapat rahmat Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.